Ku maafkan dirimu dengan ikhlas. Semoga dirimu mendapat hidayah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman seaqidah, jumpa lagi kita dalam konten Islam kontemporer, tekstual dan kontekstual kali ini, yang dalam kajian hari ini ingin memberi apresiasi dan nasihatlah secara langsung kepada adik kita, saudara kita, sahabat kita Rizky Bilar, yang dalam konteks ini beliau sudah mendapatkan peringatan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini bukan musibah bagi dia. Kenapa saya katakan bukan musibah? Karena memang Allah itu memberikan ada beberapa bentuk. Kalau itu berupa kesusahan, penderitaan, atau kesulitan, atau malapetaka kepada umat manusia. Pertama itu bentuknya adalah peringatan. Peringatan ini untuk mengingatkan hamba-hambanya tentang sesuatu kesalahan, kekhilapan, atau perbuatan maksiat yang pernah dia lakukan. Kalau sudah diingat-ingatkan juga tidak bisa, maka ujung-ujungnya nanti akan bisa menjadi murka Allah. Ini bisa berupa azab dan berupa siksa di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Ada juga yang disebutkan dalam keyakinan kita berupa ujian. Ujian ini bagi orang-orang yang sebenarnya masih disayangi Allah, dikasihi Allah. Ujian itu apa bentuknya? Banyak bentuknya. Ada berbentuk penyakit. Kata satu riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, ketika ada sekelompok orang yang ditimpa kemah waktu itu, Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi mengatakan tidak ada satu kesusahan atau penderitaan atau penyakit yang ditimpakan Allah kepada makhluknya, terkecuali jika mereka sabar itu akan menghapuskan dosa-dosa mereka di masa lalu. Ini juga musibah itu kalau kita sabar akan bisa membersihkan dosa dan kesalahan kita di masa yang lalu. Ada juga yang berbentuk ujian, kalau kita sabar akan naiklah tingkatannya. Seperti orang kalau mau masuk dari SMP, mau naik tingkatan SMA pasti ada ujian. Dari SMA, kuliah pasti ada ujian. Ujian itu semakin besar, semakin kuat iman kita, semakin besar ujian yang diberikan Allah kepada kita, sehingga sampai kita nanti kepada tingkatan la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang takwa, yang disebutkan Allah, inilah orang yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya di antara kita itu yang paling mulia itu adalah orang-orang yang bertakwa. Tapi mencapai takwa itu tidak segampang itu. Kenapa? Karena terlalu banyak ujian yang membuat kita kadang-kadang khilaf, kadang-kadang bahkan banyak orang yang menjadi musyrik, menjadi jauh, bertambah jauh kepada Allah. Kadang ditimpa berupa penyakit. Penyakit ini dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas juga menyatakan bahwa penyakit itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita di masa lalu. Makanya kalau kita lihat kadang-kadang di usia tua atau ada orang yang menderita penyakit bertahun-tahun, ini kita yakini sebenarnya untuk membersihkan dosa-dosa dia di masa hidup, di masa lalu, sehingga apa? Sehingga nanti di yaumil qiyamah, di yaumil akhirat, di alam kubur, dosa-dosa itu sudah bersih. Ini tandanya sayangnya Allah kepada makhluknya. Sebaliknya ada yang istidrot. Istidrot ini istilahnya kita lihat dia bermaksiat, dia fasik, dia berbuat segala kejahatan, tapi kita lihat semakin tua dia semakin senang, semakin makmur, semakin bahagia, semakin mewah hidupnya. Nah, ini jangan salah, ini sebenarnya bukan tanda Allah sayang kepadanya. Ini merupakan bisa jadi menjadi suatu ujian yang sangat besar kepada dia, sehingga namanya istidrot. Allah itu ya udah, kalau lu memang mau dunia, ya gua kasih nih semua kesenangan dunia, tapi di akhirat nanti kau tidak akan
mendapatkan sorga, jangankan masuk, tapi mencium baunya pun kau tidak akan dapat. Jadi inilah sebagai pembelajaran bagi kita. Kembali kita kepada pembahasan adik kita Rizky Bilar yang kemarin juga mungkin selama ini tidak mampu menahan amarah dan marahnya. Makanya ada video saya sebelumnya itu tentang bagaimana keutamaan marah. Marah ini salah satu sifat iblis. Sehingga dengan marah itu timbullah dendam. Itulah sifat iblis yang diceritakan dalam surah Al-Baqarah ayat 30, 31, 32 sampai dan seterusnya. Ketika penciptaan Adam pertama kali, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Ketika diciptakan pertama kalinya Adam, iblis itu satu kelompok yang sebenarnya derajatnya sama seperti malaikat, itu tidak terima. Maka iblis tidak mau sujud. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Maka malaikat semua sujud illa iblis, kecuali iblis. Ada sombong dalam hatinya. Karena dia tidak mau sujud, maka dikutuk dan dilaknat Allah dia sampai yaumil qiyamah. Setelah dia dilaknat, timbullah marahnya. Karena marahnya kepada Adam, maka dia membenci Adam dan meminta kepada Allah supaya menggoda semua anak keturunan Adam sampai yaumil qiyamah. Yang kedua, iblis ini meminta kepada Allah, tolong hidupkan aku sampai ke yaumil qiyamah. Iblis ini ada induknya. Jadi induk dari semua kemaksiatan dan sebagainya itu iblis. Jadi kalau setan itu adalah pengikut-pengikutnya atau keturunan-keturunannya, pengikut-pengikut kepada iblis laknatullah. Karena marahnya timbullah dendamnya. Jadi karena marah itu akan menimbulkan dendam. Sehingga dengan dendam itu muncullah satu kejahatan-kejahatan. Samalah mungkin kita ibaratkan kepada adik kita Rizky Bilar, mungkin karena satu hal dan sebagainya dia tidak bisa menahan marahnya. Dengan marah itu akhirnya diwujudkanlah dengan memukul dan yang disebut sekarang itu dengan KDRT. Dan ini nanti akan ada lagi dampak berikutnya, akan timbullah dendam. Alhamdulillah dalam video kita sebelumnya kemarin bahwa Dede Lesti tidak menimbulkan dendam, bahkan memaafkan, apalagi itu suaminya. Sementara kepada orang lain saja pun kita diwajibkan untuk memberi maaf. Kenapa? Karena memaafkan itu adalah ketinggi-tinggi akhlak. Inilah setinggi-tinggi akhlak. Tidak gampang sebenarnya memaafkan ini, tidak segampang kita mengucapkan ya, maafkan aja, ya, udah lu maafin aja. Memang tidak gampang. Ini hanya bagi orang-orang yang mempunyai hati yang bersih, jiwa yang bersih seperti Dedek Lesti, maka kita apresiatif terhadap Dedek Lesti. Tapi dalam hal ini kita harus juga mengingatkan yang namanya Bilar, Rizky Bilar, jangan Dedek Lesti sudah dengan kebesaran hatinya, Bilar nanti menimbulkan atau ada di hatinya dendam. Nauzubillah summa nauzubillah. Sadarlah bahwa sebagaimana di awal tadi saya katakan, yang sering dibacakan sebagai pendahuluan dari setiap ceramah, may yahdillahu fala mudhillalah. Kalau Allah ingin memberi hidayah kepada seseorang itu 1001 jalan. Ini merupakan satu hidayah Allah. Kenapa? Kalau ini tidak memang terjadi, kalau memang tidak Dedek Lesti mengadukan, kemudian tidak ada penghakiman terhadap Rizky Bilar, mungkin ini tidak akan ada efek jera bagi dia. Jadi ini merupakan suatu peringatan atau ujian lah dari Allah kepada Rizky Bilar ini, kepada Bilar, supaya sebenarnya Allah masih sayang ke beliau. Kenapa? Karena memang dengan jalan ini mudah-mudahan beliau akan mendapat hidayah. Dan kenapa saya katakan ini merupakan kasih sayang Allah? Allah sudah menunjukkan sayang kepada Bilar ini, dia mendapat istri yang solehah, mendapatkan istri yang kita katakanlah bisa mengamalkan Islam secara kafah, secara menyeluruh, baik dari penampilannya, tutur bahasanya, amalannya, bahkan praktek hatinya yang bisa memaafkan. Seharusnya Dedek Bilar ini bersyukur, karena Allah katakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur akan aku tambahi nikmat itu. Alhamdulillah kalian sudah memiliki anak putra yang terkasih, yang mudah-mudahan ke depan juga Leslar juga bisa punya adik lagi kan gitu ya, mudah-mudahan insyaallah. Apalagi kekurangannya suami istri yang memiliki popularitas, yang alhamdulillah Allah juga kasih harta
yang melimpah kan itu mungkin juga selama ini saya ingatkan, kemarin juga informasinya Dede Lesti juga dengan Rizky membeli kapal mewah dan sebagainya, itu memang hak pribadi mereka. Tapi ingat bahwa dari harta yang kalian peroleh itu ada hak-hak fakir miskin, ada hak-hak kaum du'afa 2,5%. Mudah-mudahan selama ini juga sudah dikeluarkan itu zakatnya, sehingga harta yang kalian miliki itu akan menjadi berkah. Ingat, dengan tidak dikeluarkannya zakat itu hak-hak fakir miskin itu akan mempengaruhi kepada keluarga, rumah tangga. Kenapa? Karena itu adalah hak-hak orang. Jadi kita mengingatkan. Alhamdulillah kemarin juga Dede Lesti sudah umroh ya dengan membawa keluarga. Kalau misalnya istilahnya nanti Allah meridai, Rizky juga bisa bebas murni dari putusan pengadilan atau mungkin dengan restoratif justice yang sekarang didengung-dengungkan dan disebarluaskan oleh Kapolri, bahwa ini merupakan restoratif justice, adalah sistem perdamaian, sistem pelayanan hukum. Kalau sudah terjadi perdamaian, tidak ada dakwa-dakwi lagi. Kita berharap Lesti dengan Bilar juga bisa melaksanakan umroh, bisa bersama-sama istighfar kepada Allah. Yang paling terpenting kepada Rizky Bilar, ketahuilah bahwa bukan orang yang kuat itu, kata Nabi, karena mampu bertinju atau mampu menjadi algojo, mengangkat barang-barang berat atau mampu mengalahkan berkelahi. Tapi kata Nabi itu, orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan marah dan amarahnya. Kata Nabi itu, laisa syadidu bisurah walakinna syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Kata Nabi itu, bukan orang yang kuat itu ketika dia mampu jago berkelahi, berantem, mukul, tapi orang yang kuat itu, kata Nabi, adalah orang yang ketika dia marah, dia mampu menahan amarahnya, tidak berdampak kepada pemukulan atau penganiayaan dan sebagainya. Dan yang lebih dicintai Allah dan Rasul itu lagi, kamu tidak menaruh dendam terhadap orang, karena dendam itu akan menimbulkan hal-hal akibat yang lebih fatal. Nah, kita lihat bagaimana orang-orang yang tidak bisa menahan marahnya, kemudian dia melampiaskan, bahkan naudzubillah min zalik, banyak yang sampai melakukan pembunuhan. Sebagaimana mungkin kita tahu bersama beberapa waktu yang lalu juga bahkan seorang jenderal bintang 2 kan begitu, yang tidak mampu menahan amarahnya sampai terjadinya peristiwa yang menewaskan Brigadir J. Nauzubillah summa nauzubillah. Akhirnya kita berharap kepada Rizky, binalah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalaupun ada hukuman, ada hal-hal yang bersifat hukuman lah kita bilang dari masyarakat atau dari aparat, jadikan itu menjadi pembersih dari dosa-dosa atau kesalahan Adinda Rizky Bilar. Dan yakinlah kepada kita semua juga, jangan kita malah menghujat. Di negeri kita ini, orang yang mau baik, orang yang jahat itu semakin dihujat, akhirnya tidak bisa menjadi baik. Kenapa saya katakan demikian itu? Bayangkan sajalah sekelas Umar bin Khattab itu khalifah yang melanjutkan kerasulan Nabi Muhammad sebagai khalifah. Yang kedua, beliau itu adalah mantan penjahat, mantan pembunuh, mantan preman besar. Tapi akhirnya dia menjadi khalifah. Kenapa? Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Allah itu, bahkan kalau kamu mau tahu ampunanku itu laksana luasnya lautan, jadi tidak akan mungkin Allah tidak mengampunkan hambanya yang benar-benar ingin bertaubat. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang berharga, ini menjadi titik nol yang memang menjadikan Rizky ini menjadi suami yang bertanggung jawab, suami yang soleh, suami yang tahu hak dan kewajibannya, menjadi suami pendamping dari Dede Lesti, menjadi suami yang bisa melindungi, bukan malah menganiaya. Dan sekali lagi, jangan ada dendam.
perbanyaklah istighfar kepada Allah, perbaikilah diri, mudah-mudahan Allah akan menjadikan rumah tanggamu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalaupun ada fitnah-fitnah orang yang mengatakan ini dan itu dan sebagainya tentang masa lalu rizki, kalau itu pun benar, banyaklah istighfar kepada Allah. Kalau itu merupakan fitnah, jangan dilawan, jangan dendam, jadikan itu menjadi modal pahala kepadamu. Karena setiap fitnah itu nanti di yaumil qiyamah, orang yang memfitnah itu akan menyerahkan pahalanya kepada kita. Itulah hebatnya, bahayanya fitnah tersebut. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi kita kadang-kadang sudah pahala dikit, suka fitnah, ya udah. Ini kata Nabi itu, nanti tahukah kamu nanti di yaumil qiyamah itu ada orang yang muflis, orang yang merugi, orang yang kalau kita bilang di saat ini orang yang ya pailit lah kita bilang. Kenapa pailit? Karena dia suka fitnah sana, fitnah sini dan sebagainya, suka menghujat, menyebar isu dan sebagainya. Kelak kalau misalnya pun nanti di yaumil qiyamah pahala dia itu akan diserahkan kepada orang yang dia fitnah. Kalau sudah tidak cukup lagi pahalanya, dosa orang yang difitnah itu dia yang akan memikulnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya kalaupun ada orang yang memfitnah kita, jadi jangan kita lawan lagi dengan fitnah. Karena zaman ini adalah zaman digital yang gampangnya orang menyebar fitnah, menyebar isu, menghujat dan sebagainya. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan kejadian ini juga akan menjadi pembelajaran kepada suami-suami yang lain, kepada pasangan-pasangan muda yang lainnya, bahwa satu-satunya orang yang paling dekat dengan kita itu adalah istri. Marah itu sudah merupakan satu sifat yang itu setiap manusia tidak akan mungkin selain Rasul itu pasti ada marahnya. Tapi bagaimana marah itu kita arahkan kepada positif. Ya, kalau Nabi, sebagaimana video saya sebelumnya mungkin bisa dibuka kembali, ada beberapa cara kita bisa mengambil wudhu, kita bisa diam atau kita tinggalkan keluar, sehingga begitu hati kita tenang baru kita kembali lagi. Dan perbanyaklah istighfar, dan kita yakini bahwa begitu kita bisa menahan marah ini, akan banyaklah dampak-dampak positif yang akan kita nikmati. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.